Kemarin Pak Ipan minggu tanggal 30 khotbah, Pak Ipan sudah katakan bahwa Abuna jatuh. Tiba-tiba begitu 7.15 kurang lebih, Bapak jatuh. Jadi saya juga nggak bisa, apa yang harus saya buat, cuman teriak-teriak, Papa bangun dalam nama Yesus, itu semuanya lah saya katakan. Mungkin supaya tidak ada tanya-tanya lagi ke saya, kenapa dibawa ke rumah sakit. Jadi waktu jatuh itu memang tidak sadar Abuna, jadi stroke. Jadi doakan stroke-nya supaya pemulihan lebih berangsur dan kesadarannya juga makin banyak sesuai dengan kesehatan yang sempurna daripada Tuhan. Menerima kenyataan memang tidak mudah. Tapi belajar bahwa Yesus ada, Yesus hadir, kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Saya percaya bahwa kita semua sudah mendoakan Abuna. Kita mengimani bahwa rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. 6 tahun di penjara, Tuhan bisa pulihkan. Saya yakin dan percaya bahwa kalau saat ini juga Tuhan izinkan, pasti Tuhan juga akan pulihkan tepat pada waktunya. Kesaksian Ibu Ed Yusufroni, istri dari hambanya Pendeta Dr. KAM Yusufroni. Mohon doa kesembuhan dan pemulihan untuk hambanya terkasih Pendeta Dr. KAM Yusufroni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami dari keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Saya percaya bahwa kita semua sudah mendoakan Abuna. Kita mengimani bahwa rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan adalah rancangan membawa damai sejahtera. Ayat ini mengingatkan saya pada waktu Abuna di penjara. Terus tadi saya juga tidak tahu Pak Ipan akan membawakan ayat-ayat ini. Jadi rancangan-rancangan untuk kita semua sudah ada di dalam tangan Tuhan. Rancangan yang indah, rancangan yang damai sejahtera. 6 tahun di penjara, Tuhan bisa pulihkan. Saya yakin dan percaya bahwa kalau saat ini juga Tuhan izinkan, pasti Tuhan juga akan pulihkan tepat pada waktunya. Tadi Pak Ipan katakan bahwa menerima kenyataan memang tidak mudah. Tapi belajar bahwa Yesus ada, Yesus hadir, kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Saya percaya jemaat GKA mengimani, meyakini bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan Abuna. Walaupun mungkin kita tidak bertemu, tapi saya mengimani jemaat selalu mendoakan di rumah dengan luar biasa. Saya yakin dan percaya bahwa doa-doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Itu sebabnya saya percaya bahwa Tuhan akan memulihkan. Waktu kemarin Pak Ipan minggu tanggal 30 khotbah, Pak Ipan sudah katakan bahwa Abuna jatuh. Kami seperti biasa pagi-pagi, saya jalan pagi, kemudian Abuna treadmill, jadi seperti biasa. Sesudah treadmill, kemudian breakfast jam 7-an,
seperti makanan yang disukainya, sama-sama kita makan. Sambil nonton, kemudian makan, semuanya sampai seperti biasa, tidak ada apa-apa. 7.15 kurang lebih kita selesai makan. Kemudian Bapak ke kamar mandi untuk cuci tangan sebelum makan obat rutin. Jadi sudah biasa, jadi tidak ada hal-hal yang saya pikirkan terjadi. Karena memang sesuatu terjadi tidak pamit dulu ke saya, tidak pamit dulu ke kita. Tapi masih tetap bersyukur apa yang Tuhan izinkan itu. Peristiwa atau kejadian ini, saya dengan Bapak duduk di sofa, saya sebelah kanan, Bapak sebelah sini. Jadi saya duduk di kanannya, itu selalu memang tetap tempatnya. Tiba-tiba begitu 7.15 kurang lebih, Bapak jatuh. Jadi saya juga nggak bisa, apa yang harus saya buat, cuman teriak-teriak, Papa bangun, dalam nama Yesus, itu semuanya lah saya katakan. Saya masih bersyukur bahwa peristiwa ini ada di rumah, enggak lagi di jalan, enggak lagi pergi dan sebagainya. Saya melihat bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Biasanya handphone itu kadang-kadang di tempat belajar ditaruh, tapi ini ada di samping saya. Karena saya harus telepon ke Pak Ipan yang beda blok rumahnya. Jadi saya masih bisa ambil, sementara 2 kaki saya mau ambil ini, saya mau ke Pak Yusuf. Tapi puji Tuhan, mereka mempersiapkan untuk hari Sabtu, persiapan doa di sini. Mereka belum berangkat karena masih jam 7:15. Jadi waktu saya telepon ada semuanya. Begitu cepatnya mereka datang, Pak Ipan, Bu Nana dan juga Rema untuk menolong. Kami ambil ambulan juga susah karena memang sudah waktu libur. Tapi puji Tuhan semua teratasi. Jadi mereka lah yang mengangkut ke mobil dan langsung pergi ke rumah sakit. Itu masih kami bersyukur bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian ditangani oleh para dokter di sana, ke UGD terlebih dahulu, kemudian masuk ICU. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa dari hari ke hari selalu ada perubahan-perubahan karena kasih daripada Kristus yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Doa dan juga apapun yang kita berikan untuk Abuna, itu semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan saya bersyukur, berterima kasih, doa kita jangan berhenti. Saya juga berterima kasih atas nama saya sendiri dan juga keluarga. Biarlah Bapak dan Ibu senantiasa menyempatkan untuk doa buat khususnya untuk Abuna dan juga untuk kami sekeluarga. Mungkin supaya tidak ada tanya-tanya lagi ke saya, kenapa dibawa ke rumah sakit. Jadi waktu jatuh itu memang tidak sadar Abuna, jadi stroke. Jadi doakan stroke-nya supaya pemulihan lebih berangsur dan kesadarannya juga makin banyak sesuai dengan kesehatan yang sempurna daripada Tuhan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Setelah kita menyaksikan kesaksian dari istri hambanya Pendeta Dr. KM Yusuf Roni, yaitu Ibu Ed Yusuf Roni, saya menemukan beberapa catatan penting yang dapat menjadi inspirasi dan perenungan bagi setiap kita orang-orang percaya. Yang pertama, Ibu Ed Yusuf Roni menjelaskan bahwa hambanya Pendeta Dr. KM Yusuf Roni beberapa hari yang lalu mengalami jatuh
saat mereka berada di rumah. Tentu hal ini menimbulkan adanya tindakan cepat bagi keluarga untuk membawa beliau ke rumah sakit. Sampai sekarang masih tetap butuh dukungan doa dari kita terkait dengan pemulihan dan kesembuhan dari hambanya Pendeta Dr. KAM Yusuf Roni. Ibu Ed Yusuf Roni menegaskan bahwa di balik dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita orang-orang percaya, terlebih khusus dikaitkan oleh beliau terkait dengan peristiwa yang terjadi kepada hambanya Pendeta Dr. KAM Yusuf Roni yang adalah suami dari Ibu Ed Yusuf Roni. Di balik dari peristiwa tersebut ada rancangan Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera. Tuhan izinkan semua peristiwa itu terjadi, tentu tidak lepas dari adanya rencana Tuhan, yang mana kita tahu bersama di dalam Yeremia 29 ayat 11 firman Tuhan jelas menegaskan, sesungguhnya aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, bukanlah rancangan kecelakaan, bukanlah rancangan kejahatan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Bahkan ayat yang sangat populer di kalangan kekristenan, yaitu Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendak dan rencananya. Kita, orang-orang percaya, tubuh Kristus, gereja Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, situasi, kondisi, keadaan apapun yang sedang kita alami saat ini, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Allah selalu punya rancangan yang terbaik bagi kita. Dan segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi kita yang terus hidup mengasihi Dia dan berjalan sesuai dengan kehendak dan rencananya yang telah Ia tetapkan untuk kita hidupi, jalani dalam kehidupan kita hari lepas hari. Poin yang kedua, hambanya Ibu Ed Yusuf Roni menegaskan, menerima kenyataan itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Saya setuju dengan hal itu. Tetapi kita orang-orang yang sungguh-sungguh berpegang teguh di dalam Tuhan, kenyataan apapun yang sedang kita alami saat ini, mari kita dengan kekuatan yang dari Tuhan bisa melihat sisi baik di tengah setiap peristiwa, kondisi atau keadaan yang kita hadapi ataupun alami. Bapak, Ibu, Saudara, saya punya kenangan secara pribadi dengan hambanya Pendeta Dr. KAM Yusuf Roni. Beliau adalah bapak yang selalu setia membimbing dan mengarahkan kami anak-anak didiknya untuk terus menjalani kehidupan pelayanan yang semakin disempurnakan
dan berkenan di hadapan Tuhan. Salah satu teladan yang saya peroleh dari beliau adalah ketika datang pelayanan tidak boleh ada kata terlambat. Setengah jam sebelum ibadah dimulai, beliau sudah ada di tempat. Ini merupakan satu pelajaran berharga yang benar-benar menunjukkan teladan yang baik bagi para junior dari beliau sebagai yang sudah senior. Beliau juga pernah bertanya langsung kepada saya di ruangannya, "Pak Berton, sudah ditakbiskan jadi evangelis belum?" Saya jawab kepada Bapak Pendeta KM Yusuf Roni saat itu, "Belum, Pak." "Ya sudah, yang sabar ya, jangan berkecil hati. Untuk segala sesuatu pasti indah pada waktunya." Waktu itu saya aminkan, "Terima kasih Pak atas wejangan, nasihat dan masukannya." Beliau melanjutkan, "Pak Berton harus tahu, segala sesuatu yang kita dapatkan atau peroleh dengan mudah, seringkali hal itu tidak atau kurang kita hargai dengan baik. Tetapi segala sesuatu yang kita peroleh dengan pengorbanan, penantian yang lama, dengan perjuangan, bahkan bisa saja disertai dengan penderitaan. Ketika kita sudah memperolehnya, maka kita akan sangat menghargai dan menghormatinya, serta kita pakai kepercayaan yang Tuhan berikan itu untuk memuliakan Tuhan dan membuat hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang." Ini merupakan nasihat yang sangat luar biasa dari beliau, yang saya selalu pegang dan simpan di hati saya sampai sekarang, bahkan sampai akhir hayat hidup saya. Kita tahu bersama, tidak bisa dipungkiri, Pendeta Dr. KAM Yusuf Roni adalah seorang hamba Tuhan, skala nasional maupun internasional. Bahkan beliau diakui oleh beberapa doktor teologi sebagai penggagas dan penggerak kebaktian kebangunan rohani tahun 80-an dan tahun 90-an. Jadi beliau sudah banyak menjadi berkat oleh karena hikmat Roh Kudus, oleh karena kekuatan Allah yang selalu menuntun dan menyertai beliau. Walaupun dalam perjuangan perjalanan pelayanan ada suka dan duka, ada jatuh dan bangun yang beliau alami, tetapi kita patut bangga dengan hambanya ini karena sudah memberkati banyak orang di dalam kehidupan pelayanannya sampai pada saat ini. Tentu yang terakhir, kita berdoa bersama-sama dengan sehati, sepakat, sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya beliau oleh anugerah, pertolongan dan perkenanan Tuhan diberikan kekuatan, kesehatan, pemulihan dan kesembuhan, sehingga dapat kembali seperti sedia kala membagikan berkat firman Tuhan bagi sebanyak mungkin orang.